Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkia Yusria Kurnia dari kelas 12 MIPA 8 akan menjelaskan mengenai reaksi redoks dan elektrokimia untuk memenuhi tugas perbaikan nilai dari kimia. Yang pertama ada sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah tempat terjadinya aliran elektron yang ditimbulkan oleh konversi energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Hal ini dimungkinkan dengan pemisahan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi atau sering juga disebut dengan reaksi redoks. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang menghasilkan arus listrik dari energi yang dihasilkan oleh reaksi di dalam selnya, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Sel elektrokimia tersusun dari dua material penghantar atau konduktor listrik yang disebut dengan katoda dan juga anoda. Kedua material penghantar ini disebut dengan elektroda. Anoda merupakan elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang menghasilkan kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang menghasilkan penurunan bilangan oksidasi. Skema sel Daniell. Sel Daniell adalah sel elektrokimia yang menggunakan seng atau Zn sebagai anoda dan tembaga atau Cu sebagai katoda. Seng dicelupkan ke dalam seng sulfat ZnSO4, sedangkan tembaga dicelupkan ke dalam tembaga sulfat CuSO4. Sel Volta atau sel Galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja sel Volta dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Susunan sel Volta. Yang pertama ada anode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang kedua ada katode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi. Yang ketiga ada elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Keempat, ada rangkaian luar, yaitu kawat konduktor yang menghubungkan anode dengan katode. Dan yang terakhir ada jembatan garam, yaitu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anode ke setengah sel katode dan sebaliknya, sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Notasi sel Volta digunakan untuk menggambarkan rangkaian sel Volta dan reaksi redoks yang berlangsung di dalamnya. Sel Volta tersusun atas setengah sel antara logam seng, ion seng, dan setengah sel antara logam tembaga, ion tembaga. Sel tersebut dapat dinyatakan dengan notasi yang ditulis dalam bentuk Zn dalam bentuk logam dan juga Zn2+ dalam bentuk ion. Kemudian dipisahkan oleh jembatan garam, Cu dalam bentuk ion dan Cu dalam bentuk logam. Tanda garis 2 adalah jembatan garam untuk memisahkan fase berbeda. Sedangkan tanda garis 1 adalah batas fase untuk memisahkan fase berbeda. Elektrode anoda terletak paling kiri dan elektrode katoda terletak di paling kanan. Notasi tersebut dinamakan dengan notasi sel Volta. Potensial elektrode standar adalah potensial elektrode potensial reduksi yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan parsial 1 atm, di mana konsentrasi ion-ion yang terlibat dalam reaksi adalah 1 m. Potensial elektrode standar
dapat digunakan untuk memperkirakan apakah suatu reaksi redoks berlangsung secara spontan atau tidak. Potensial sel adalah kemampuan maksimum sel untuk mendorong elektron mengalir melalui rangkaian luar. Sel volta digolongkan menjadi sel primer, sel sekunder, dan bahan bakar. Reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik, katode di kutub positif dan anode di kutub negatif. Potensial listrik yang dihasilkan sel volta disebut potensial sel atau E0 sel. Reaksi berlangsung spontan bila besarnya E0 sel sama dengan positif. Rumus untuk mencari energi potensial sel yaitu E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Deret volta. Deret ini memberikan informasi reaktivitas unsur logam dalam suatu reaksi redoks. Reaktivitas unsur logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Sifat reduktor atau daya reduksi logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Kecenderungan logam untuk teroksidasi semakin berkurang dari kiri ke kanan. Sifat oksidator atau daya oksidasi semakin bertambah dari kiri ke kanan. Kecenderungan ion logam untuk terreduksi semakin bertambah dari kiri ke kanan. Berikut ada latihan soal mengenai cara mencari energi potensial sel. Diingat kembali bahwasannya rumus energi potensial sel yaitu E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Atau supaya lebih mudah yaitu E0 yang nilainya paling besar dikurangi E0 yang nilainya paling kecil. Di sini yang nilainya paling besar yaitu ada plus 0,80 dan yang nilainya paling kecil ada min 2,38. Maka untuk mencari energi potensialnya yaitu plus 0,80 dikurangi min 2,38 sama dengan plus 3,18 volt. Jadi energi potensial selnya yaitu plus 3,18 volt. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kurang dimengerti dan masih banyak kekurangan yang saya miliki. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.